Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Guili, yaitu si Opan, dalam Jade Dynasty Season 3 episode terakhir, yaitu Jade Dynasty episode 78. Yang mana pada Jade Dynasty episode 78 ini menceritakan Siobhan yang setelah berusaha keras lepas dari mutiara pelahap darah itu, akhirnya menemukan titik terang. Dan Siobhan pun akan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya dan akan memulai perjalanan baru. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Biksu Puhong terkejut karena petaka langit ternyata masih ada tahap ketiganya. Terlihat benda besar seperti meteor yang adalah bentuk dari petaka langit itu pun terus mendekati kuil Tianyin. Bahkan hal itu pun membuat semua yang berada di tanah langsung terangkat dan tersedot ke dalamnya. Terlihat para murid kuil Tianyin ini pun sangat ketakutan melihat fenomena yang sangat mengerikan ini. Melihat itu pun Biksu Puhong berpikir semoga dengan mengorbankan dirinya dia bisa menetralisir petaka langit dahsyat ini. Kemudian terlihat Biksu Puhong langsung menggunakan bentuk avatar Dharma Budanya dan mencoba menahan petaka langit tersebut. Melihat hal itu pun, semua murid kuil Tianyin langsung bergerak untuk membantu Biksu Puhong itu. Dan mereka pun langsung menyatukan kekuatan mereka untuk memperkuat avatar tersebut. Akan tetapi petaka langit ini begitu kuat dan terus menekan avatar itu bahkan sampai hampir hancur. Terlihat petaka langit ini begitu dahsyatnya dan perlahan mulai menghancurkan benda apapun yang berada di dekatnya. Yang mana kuil utama dari kuil Tianyin ini pun bahkan perlahan hancur karena kekuatan besar dari petaka langit ini. Dan terlihat jika petaka langit ini benar-benar menyedot semuanya ke atas. Sementara itu terlihat Siobhan seperti berada di dalam gulungan kitab langit. Dan dia pun perlahan seperti berjalan mundur dan melihat semua orang yang pernah dia temui yang sangat dia hormati serta sayangi. Melihat hal itu pun, Siobhan hanya bisa terdiam dan terus memandang wajah mereka semua. Di sini pun Siobhan berpikir apakah hidupnya akan berakhir seperti ini. Akan tetapi Siobhan langsung menahan haru mendengar suara kedua orang tuanya yang memanggilnya. Sementara itu terlihat jika Biksu Puhong pun masih terus berusaha untuk menahan petaka langit tersebut dengan sekuat tenaganya. Dan semua orang yang membantunya pun hanya bisa pasrah dengan petaka langit besar yang melanda ini. Akan tetapi di dalam kepasrahannya tersebut ada seseorang yang menyentuh Biksu Puhong. Sementara saat Siobhan akan menghampiri kedua orang tuanya, terlihat Siobhan kecil pun menahan dirinya. Dan Siobhan kecil ini pun bertanya apakah semua ini yang Siobhan inginkan. Karena Siobhan kecil ini tahu jika Siobhan yang sudah menjadi Guili pasti sudah banyak menderita. Siobhan pun membenarkan hal itu, bahkan dia mengakui jika dia sangat menderita. Dan terlihat Siobhan kecil langsung memeluknya sambil mengajak Siobhan untuk pulang. Saat Siobhan memeluk Siobhan kecil itu, Siobhan pun seperti kembali menjadi dirinya saat masih kecil lagi. Kemudian terlihat jika kedua orang tua Siobhan ini pun mengajaknya untuk pulang. Dan Siobhan pun hanya bisa melihat dirinya yang kecil pulang bersama kedua orang tuanya dengan penuh senyuman. Yang mana hal itu pun membuat Siobhan sadar akan tujuannya sekarang. Dan baginya yang telah berlalu tidak dapat diubah, namun yang akan datang masih dapat dikejar. Dan ternyata orang yang menyentuh Biksu Puhong tadi adalah Siobhan ini. Terlihat Biksu Puhong pun hanya bisa terdiam melihat Siobhan yang terus mendekati petaka langit tersebut. Sedangkan para murid kuil Tianyin melihat kedahsyatan petaka langit ini karena petaka langit ini menghancurkan apapun yang sudah dia sedot ke dalamnya. Di sini pun Siobhan menyadari jika jalan hidup manusia sangat panjang, yang mana penderitaan dan kesedihan di dalamnya hanya diketahui oleh yang menjalaninya. Dan Siobhan tahu jika menyerah saat ini mungkin bisa memberikan pembebasan sesaat. Akan tetapi Siobhan merasa jika dirinya memiliki banyak hutang budi di dunia ini. Yang mana hal itu pun membuat Siobhan tidak bisa melepaskan begitu saja.
Di sini pun Xiaofan merasa meski hukum langit ini tidak mentoleransinya, menghancurkan seluruh kultivasinya dan menghancurkan tubuhnya, tapi petaka ini tidak akan pernah bisa menghapus mereka semua dari hati Xiaofan. Kemudian terlihat Xiaofan terus mendekati petaka langit tersebut menggunakan kekuatan mutiara pelahap darahnya. Dan Xiaofan sadar baik suka, marah, sedih, senang, kesedihan, dan kebahagiaan, serta pertemuan dan perpisahan semuanya adalah bagian dari hidupnya. Yang mana Xiaofan pun bertekad akan terus berjalan selangkah demi selangkah. Di sini pun kakek Xiaohuan merasakan jika aura kebaikan dari orang-orang yang Xiaofan sayangi perlahan masuk ke dalam tubuh Xiaofan. Sementara Lu Suici pun bertanya-tanya apakah kekuatan besar ini berasal dari Xiaofan. Di sini pun terlihat jika semua aura kebaikan dari semua orang ini langsung masuk dan terkumpul di dalam tubuh Xiaofan. Dan Xiaofan pun menggunakan semua itu untuk menahan petaka langit tersebut sendirian. Karena Xiaofan merasa di tengah alam semesta yang luas ini, Xiaofan hanya akan menjadi dirinya sendiri. Terlihat Xiaofan pun menahan petaka langit tersebut dengan sekuat tenaga. Setelah itu Xiaofan menggunakan tongkatnya yang sekarang sudah dipenuhi dengan aura emas untuk menyerang petaka langit tersebut. Xiaofan pun berjuang dengan sekuat tenaga agar petaka langit ini tidak melukai orang lain. Sementara itu terlihat leluhur Qingyi dan Heixin memberi sebuah bantuan kepada Xiaofan melihat Xiaofan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di sini pun Xiaofan terus menyerangkan tongkatnya tersebut yang mana pada akhirnya petaka langit tersebut langsung hancur. Akan tetapi karena hal tersebut pun sekarang semua orang di kuil Tianyin langsung diselimuti kabut gelap yang sangat pekat. Setelah itu terlihat Xiaofan seperti mendapatkan sebuah bola bercahaya. Dan kejadian ini pun membuat waktu seakan berputar kembali dan berada di saat petir merah itu datang pertama kali. Yang mana waktu pun kembali saat petir merah itu menyerang Xiaofan. Akan tetapi sekarang petir itu menghilang bersamaan dengan tubuh Xiaofan. Dan saat Biksu Puhung bersama Faxiang mencari Xiaofan, sekarang mereka berdua dikejutkan karena Xiaofan tidak menghilang namun sudah berhasil menyatukan 3 teknik aliran ke dalam tubuhnya. Yang mana bentuk Xiaofan yang sekarang pun juga berevolusi, bahkan Xiaofan ini seperti mampu memutar waktu dan seperti membuat kehidupan baru bagi seluruh makhluk. Terlihat Xiaofan yang sekarang pun dipenuhi dengan aura emas karena berhasil melebur 3 teknik itu ke dalam dirinya. Sementara itu terlihat Lu Suici sedang disidang oleh Dao Xuan karena perasaan pribadinya Lu Suici membiarkan penjahat aliran iblis berbuat jahat, yang mana hal itu juga yang menyebabkan pedang Sujian patah. Di sini pun Lu Suici sadar jika dirinya sudah mengecewakan sekte, dan dia pun rela menerima hukuman apapun dari Dao Xuan ini. Kemudian Lu Suici teringat saat Su Yue gurunya itu bertanya mengapa pedang miliknya bernama Tianya. Dan gurunya itu menceritakan jika 800 tahun yang lalu Petapa Kusin menempa pedang ini dengan besi misterius 9 langit. Dan setelah petir baru memutus angin, maka tercapailah niat pedang, yang mana hati sebagai sarungnya demi membersihkan kejahatan. Namun sejak saat itu, pedang Tianya tidak mengenali tuanya dan hanya mengenali hati. Dan sejak Su Yue mendapatkan pedang ini, dentingan pedangnya tidak pernah terdengar lagi. Sampai suatu hari dirinya bertemu dengan Lu Suici, yang mana saat itu Su Yue baru tahu jika orang yang ditunggu pedang ini adalah Lu Suici. Terlihat Lu Suici hanya terdiam setelah mendengar itu semua. Kemudian Su Yue kembali mengatakan jika pedang Tianya hanya dapat dikendalikan oleh hati yang murni dan kokoh. Dan dia memberikan pedang Tianya itu kepada Lu Suici agar Lu Suici menghancurkan semua ilusi di dunia ini. Setelah itu terlihat Lu Suici terbangun dan semua hal tadi adalah mimpi tentang masa lalunya. Kemudian hari berganti dan terlihat di aula utama sekte Qingyun, Xiao Yiche pun memberitahu semua orang jika Dewa Binatang terluka parah karena pedang Sujian dan dia melarikan diri. Namun sekarang aliran kebenaran sangat melemah, yang mana jika Dewa Binatang kebetulan tidak mati dan kembali lagi, Xiao Yiche khawatir mereka tidak akan bisa menghadapinya. Dan karena sekarang sekte dalam sedang kosong, maka untuk mencegah serangan aliran iblis, semua pemimpin puncak tidak boleh meninggalkan gunung. Dan sepertinya mereka lebih baik mengirim murid-murid elit untuk melacak keberadaan Dewa Binatang. Yang mana setelah mengetahui kondisi sebenarnya dari Dewa Binatang, baru merencanakan lebih lanjut. Mendengar itu pun, Lu Suici lah orang pertama yang meminta izin untuk menjalankan misi ini. Dan mendengar itu, Zheng Susu pun juga berniat pergi untuk menemani Lu Suici tersebut.
Akan tetapi terlihat Yan Buyi dan Sui Yue pun khawatir melihat Dao Xuan yang terus menyendiri. Sementara di kuil Tianyin, terlihat keadaan pun sudah tenang dan kembali ke keadaan semula lagi. Terlihat Xiaofan dengan kehidupan barunya ini pun langsung menuju ke kuil utama. Di sini pun Xiaofan melihat jika ternyata di kuil utama sedang terjadi proses pengangkatan Fa Xiang yang naik jabatan di dalam kuil. Yang mana Xiaofan yang sekarang ini pun sudah mau memberikan hormat kepada orang lain lagi. Sementara di puncak bambu kecil terlihat hujan turun sangat deras. Dan saat Lu Suici keluar dari kamarnya pun, dia melihat gurunya sedang menunggunya di bawah derasnya hujan tersebut. Melihat itu pun, Lu Suici langsung menghampiri gurunya sebagai rasa hormat. Di sini pun Sui Yue memperingatkan jika perjalanan ini sangat berbahaya. Dan Sui Yue ini khawatir akan terjadi sesuatu kepada Lu Suici. Namun Lu Suici mengatakan untuk apa dirinya berkultivasi siang dan malam jika Lu Suici hanya berdiam diri saat ini. Mendengar itu pun Sui Yue bertanya apakah Lu Suici sudah benar-benar memutuskan semua ini. Lu Suici pun merasa jika dirinya bersalah karena sudah membuat pedang Zuxian patah. Dan hanya dengan menyingkirkan ancaman ini untuk sekte, barulah Lu Suici bisa menebus sedikit kesalahannya. Mendengar itu pun, Sui Yue langsung memayungi Lu Suici dari derasnya hujan sebagai tanda sayangnya kepada Lu Suici. Dan Sui Yue pun meminta Lu Suici untuk melangkah sesuai dengan isi hatinya. Namun Sui Yue berharap Lu Suici selalu ingat untuk tidak mengecewakan dunia dan tidak mengecewakan dentingan pedang Tiannya. Sementara di kuil Tianyin, Xiaofan pun mengakui jika dirinya tidak tenang karena harta berharga kuil Tianyin, yaitu dinding giok tanpa huruf telah hancur. Namun Biksu Puhong mengatakan jika dinding giok tanpa huruf dapat membantu orang berkultivasi. Dan inti dari semua ini terletak pada kata membantu itu sendiri. Apalagi dinding giok yang terhubung dengan roh ini sudah sukarela menyelamatkan Xiaofan dari bahaya, yang mana kuil Tianyin tidak akan terpaku pada untung dan rugi. Bahkan sampai sekarang Biksu Puhong pun tidak menyesali keputusan yang dia ambil saat itu. Dan Biksu Puhong meminta Xiaofan untuk tidak perlu mencemaskannya lagi. Mendengar kelapangan hati Biksu Puhong ini, Xiaofan merasa dirinya mendapat banyak pelajaran. Dan kedatangan Xiaofan hari ini adalah untuk berpamitan kepada Biksu Puhong. Mendengar itu pun Biksu Puhong sadar jika pasti sudah ada suatu keputusan di hati Xiaofan. Hanya saja jika Xiaofan sudah mendapatkan pencerahan, kenapa dia tidak melepaskan perasaan duniawi ini dan bergabung dengan ajaran Buddha kuil Tianyin. Xiaofan pun berterima kasih karena Biksu Puhong sudah memberi pencerahan kepadanya. Hanya saja menurut Xiaofan, meskipun dirinya sudah mendapat pencerahan, namun bukan berarti melepaskan perasaan duniawi. Karena bagi Xiaofan, perasaan duniawi justru sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Xiaofan pun mengatakan jika berada di antara langit dan bumi serta dendam dan kasih adalah perjalanan hidup seseorang. Yang mana jika Xiaofan selalu melepaskan dan selalu membiarkannya, apakah itu masih akan menjadi diri Xiaofan sendiri? Mendengar jika Xiaofan sudah memiliki jalannya sendiri, Biksu Puhong pun juga tidak akan memaksanya lagi. Xiaofan pun menyadari jika mungkin ada perpisahan di kehidupan ini. Akan tetapi perubahan dunia tidak bisa dibandingkan dengan secercah cahaya sesaat di hati Xiaofan ini. Di sini pun terlihat jika Faming melihat aura kebijaksanaan Brahma Agung saat dia membuka kamar Xiaofan. Sementara Lu Suici, Zheng Susu, dan Wen Min pun sudah bersiap untuk memulai misi mereka. Dan terlihat kupu-kupu yang muncul dari kepompong sebagai tanda Xiaofan sudah terlahir dengan kehidupan baru. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty season 3 episode terakhir ini. Ternyata setelah sekian lama dikendalikan oleh amarah dari mutiara pelahap darah, Xiaofan akhirnya bisa terlahir kembali dengan tubuh yang cukup ganteng ya. Dan apalagi yang akan Xiaofan lakukan setelah terlepas dari semua kejahatan ini, kita tunggu saja dalam Jade Dynasty season 4. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.